betul? Untuk tuntutan kita, poin pertama itu menolak kenaikan PM pajakan. Dan yang kedua, mendesak MPRI untuk tidak mengamandemen Undang-Undang 1445 jika ada potensi penundaan pemilu dan wacana penambahan masa jabatan presiden 3 periode. Poin ketiga, menolak kenaikan bahan pokok dan BBM. Untuk poin keempat, itu menuntut pemerintah daerah Kabupaten Ketapang untuk pemerataan pembangunan infrastruktur. Kelima, menuntut pemerintah dalam menindaklanjuti terdampak bencana alam di Kabupaten Ketapang dan menegaskan kepada pemerintah untuk mengusut tuntas lahan perusahaan kelapa sawit yang di luar HGU dan mengembalikan kepada masyarakat. 6, itu menolak wacana kenaikan LPG non subsidi. Yang ketujuh itu menuntut pemerintah meningkatkan pendidikan dan mengurangi angka kemiskinan. Saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang masih bersuara, yang masih mau peduli kepada kondisi di Kabupaten Ketapang khususnya dan isu nasional secara umum. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang kepada adik-adik di depan kantor DPRD. Bukan tidak ingin kami mengundang ke dalam, tidak, tetapi kami ingin supaya gerakan adik-adik mahasiswa ini terlihat, terbaca dan terdengar oleh seluruh masyarakat Ketapang yang lewat. Karena saya tadi tempat kritis kok soundnya kecil banget. Nah, saya coba kasih supaya nyaring, supaya bisa kedengaran oleh masyarakat yang lebih luas. Saya ucapkan terima kasih. Dan terkait dengan tuntutan kawan-kawan, sebenarnya walaupun belum secara resmi dibacakan tuntutannya, tapi kami sudah menyimpulkan beberapa yang menjadi tuntutan adik-adik. Yang pertama ini tentang kenaikan harga bahan pokok, kemudian yang kedua tentang kenaikan PPN, yang ketiga masalah infrastruktur, yang sempat terdengar tadi selentingan masalah penundaan periodisasi pemilu, baik itu pemilu legislatif dan presiden atau pilkada. Kami selaku di DPRD nanti akan disampaikan secara resmi oleh Ketua DPRD menerima dan mendengar. Saya pribadi menerima dan mendengar aspirasi kawan-kawan. Meskipun demikian, ini tidaklah menjadi mutlak kewenangan DPRD. Ini tidak menjadi mutlak kewenangan kawan-kawan di DPRD. Tentu ini menjadi kebijakan bersama seluruh aspek-aspek atau faktor-faktor yang terlibat di dalam sistem pemerintahan di Kabupaten Ketapang. Dan insya Allah ini akan kami dengar dan kami sampaikan kepada yang lebih tinggi untuk isu-isu yang bersifat nasional. Untuk isu-isu yang bersifat lokal yang kawan-kawan bawa, ini insya Allah akan menjadi pembahasan yang serius di kawan-kawan di DPRD dan pemerintah Kabupaten Ketapang. Saya rasa itu, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada adik-adik yang bersedia mengingatkan kami ke DPRD. Mudah-mudahan semangatnya terus tetap dijaga, dan insya Allah saya doakan suatu saat nanti adik-adik ini akan menjadi orang-orang penting yang ada di Kabupaten Ketapang menggantikan kami-kami yang ada di DPRD ke sini. Yang pertama, kami mengapresiasi dari mahasiswa, yaitu adik-adik kami yang hadir di sini yang mana menyuarakan suara rakyat atau suara mahasiswa. Itu sama juga dengan menyuarakan suara daripada keluarga-keluarga kami. Kita akan sama-sama berjuang, tapi caranya beda. Adik-adik berjuang seperti ini, kami caranya beda. Untuk itu, ini kita bukan saatnya berdebat, tapi menjawab sebagian apa menjadi keluhan daripada adik-adik mahasiswa. Yang pertama tadi saya mendengar masalah jalan Pelang ini. Itu benar, kami sudah berapa kali lewat ke sana. Salah satu yang merusak jalan ini adalah mobil tangki. Mobil tangki CPO itu untuk Ketapang ini jalannya golongan C. Tetapi perusahaan yang berinvestasi di Ketapang ini, mereka mobil tangkinya 12 ton. Itu sudah melebihi kapasitas. Nah, kami sudah beberapa kali menyampaikan protes kepada perusahaan, terutama perusahaan PT LAP di Pemahan, bahwa itu melebihi kapasitas. Untuk itu, kami juga butuh bantuan daripada adik saudara untuk mengkritis. Jalan golong C ini maksimal 8 ton, tetapi dari perusahaan mereka mobilnya dari Kalteng dengan kapasitas sebanyak 12 ton, hancur jalan kita. Ini salah satu. Yang kedua, ini terkait tadi yang disampaikan adik-adik penerangan.
Penerangan ini di Kabupaten Ketapang ini 57 desa yang belum teraliri listrik, dan di Kalbar ini 458 desa yang belum teraliri listrik. Yang kami tanyakan untuk mengaliri supaya menjadi Kalimantan Terang itu membutuhkan dana 5,5 triliun. Sedangkan anggaran yang utuh membangun 458 desa ini per tahunnya hanya 80 sampai 100 M. Artinya kalau untuk penerangan sangat jauh sekali. Untuk Ketapang karena Covid ada 3 desa. 3 desa yang mangkrak pembangunan untuk listriknya. Salah satunya di Sekakai, di Jalai Hulu, juga di Sadai. Itu ada 3 desa. Artinya untuk supaya Ketapang terang itu masih sangat jauh. Masih sangat jauh. Kita juga butuh bantuan adik-adik lah untuk kita sama-sama memperjuangkan supaya Ketapang ini terang. Selanjutnya terkait donor darah, itu benar disampaikan untuk Ketapang ini 650.000 sampai 700.000. Di Pontianak itu hanya donor darah itu 360.000. Bedanya di Pontianak itu unit donor darah yang sudah ditetapkan di dalam keputusan Gubernur nomor 73 tahun 2016 bahwa harga donor darah itu 360.000. Sedangkan di Ketapang statusnya unit transfusi darah. Bedanya unit transfusi darah ini unit donor darah seperti di Pontianak harus dikelola oleh PMI. Di Ketapang ini PMI-nya tidak jalan. Kami sudah beberapa kali mengundang PMI tapi tidak hadir untuk duduk satu meja. Bagaimana kita supaya PMI ini sekretariatnya, alat-alatnya disediakan, dibantu oleh dari CSR perusahaan juga pemerintah daerah. Di Kalbar ini hanya ada 4 unit donor darah, salah satunya di Pontianak. Itu kalau sudah ada unit donor darah, harga maksimal itu memang 360.000. Tetapi kalau unit transfusi darah di Ketapang termasuk daerah lain itu bebas. Tergantung rumah sakit menentukan harganya. Dan kalau sudah unit donor darah, tidak boleh rumah sakit mengambil darah. Harus dari PMI atau unit donor darah tersebut. Itu betulnya. Selanjutnya dari adik-adik tadi menyampaikan tentang HGU, itu benar sekali. Nah, ini mumpung kita di forum, juga ada Bapak Kapolres tadi dari kepolisian juga. Kalau bicara DPRD bukan kami tak peduli, kami sudah peduli dengan HGU. Kami memperjuangkan lahan masyarakat di desa di SP 4 Cikup. Itu lahan masyarakat itu 18 hektar. 18 hektar. 9 kampling di luar HGU sudah ada SAM punya masyarakat, tetapi masyarakat tidak bisa panen, Bapak Kapolres. Mereka mau panen, mereka mau menggusur, dihadang oleh Brimob. Ini fakta bahwa usaha semena-mena di kampung kita ini. Itu 18 hektar di SP 4 Cikup di luar HGU sudah ditetapkan oleh BPN, juga ada SAM-nya. Yang kedua, kami dari DPRD khususnya Komisi 2 berkunjung ke Kementerian dari ATR BPN pada tanggal 26 Februari supaya mereka turun menyelesaikan permasalahan HGU di Ketapang yang supaya tidak larut. Karena ini kalau akan terus melarut akan menimbulkan konflik di antara kita. Kementerian oleh itu kementerian membuat surat tugas, membentuk tim sebanyak 22 orang dan membuat surat tugas dimulai pada tanggal 8 Maret selama 2 bulan untuk menyelesaikan masalah HGU di Kabupaten Ketapang. Dan 2 minggu yang lalu sudah turun ke lapangan, termasuk Saudara Isa Asari juga hadir. Kita tunggu jawaban dari BPN. Kita tunggu jawaban dari Kementerian ATR BPN yang mereka akan menjawab secara terbuka, secara transparan, yaitu paling lama tanggal 8 Mei 2022. Jadi surat tugas mereka 2 bulan. Itu mereka sudah membentuk tim sebanyak 22 orang. Panasnya matahari dalam keadaan berpuasa, kita membangun silaturahmi. Kalian datang ke tempat ini insya Allah dengan niat baik. Dengan kalian datang membawa aspirasi masyarakat, kalian perpanjang tangan masyarakat untuk hadir ke gedung DPRD ini
Dan kami juga sebagai anggota DPRD diwajibkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Artinya kalian hadir di sini dilindungi undang-undang. Dilindungi undang-undang, tidak dilarang oleh undang-undang selagi tidak anarkis di situ. Jadi saya yakin karena adik-adik ini adalah calon pemimpin masa depan dan pemikirannya lebih luas dari kami mungkin situ. Jadi kami yakin apa yang adik-adik sampaikan tadi sudah dijawab oleh Ketua Komisi 2 dan kawan Fatul Baru tadi sudah menyampaikan. Saya rasa kita tidak perlu berpanjang lebar karena kami diwajibkan untuk menampung aspirasi masyarakat bahwa isu-isu nasional yang terjadi saat ini disebabkan karena masyarakat menganggap bahwa keputusan-keputusan pemerintah itu tidak pro rakyat. Itu yang jelas, karena keputusan pemerintah tidak pro rakyat. Oleh sebab itu, pada sore hari ini, insya Allah kami yang hadir di sini akan sepakat, akan menyuarakan, akan menyampaikan melalui lembaga DPRD ini yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kami akan menyampaikan. Bahkan kami dalam waktu dekat akan merapatkan dengan pemerintah daerah tentang yang disampaikan adik-adik terkait yang menjadi kebijakan pusat. Melalui lembaga DPRD ini kami akan menyampaikan biar pusat tahu, biar pemerintah pusat tahu bahwa ada isu nasional yang terjadi saat ini akibat kebijakan pemerintah yang dianggap pemerintah tidak pro rakyat. Untuk itu kami lembaga DPRD bersama adik-adik sekalian kita sama-sama berjuang untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang, bahkan untuk kepentingan seluruh masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup mahasiswa, hidup mahasiswa. Alhamdulillah kita bersama-sama adik-adik dari Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang yang tadi sudah kita dengar menyampaikan orasinya, mulai dari HMI, mulai dari kami, macam-macam. Tadi ada sekitar 7 ya, 7 BEM yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan perlu saya sampaikan di sini, tadi ada Pak Fatul Bari yang juga anggota DPRD Kabupaten Ketapang yang masuk di dalam sebagai ketua Bapemperda atau di DPRD. Beliaulah sebagai ketua pembuat peraturan perundang-undangan yang ada di Kabupaten Ketapang. Dan tadi juga ada Pak Roger Top, beliau adalah Ketua Komisi 2 yang membidangi kemasyarakatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, termasuk juga masalah ekonomi masyarakat. Jadi sudah lengkap. Kebetulan di samping saya juga sudah kita dengar bersama ada Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang Pak Haji Marroji. Beliau juga sudah sampaikan, dan saya yakin karena kami yang ada di depan ini juga pernah seperti adik-adik sekalian. Fatul pernah menjadi HMI, Pak Otop ini ketua KNPI, saya pernah menjadi ketua KNPI 2 Pode dan pernah menjadi wakil ketua Ansor Kabupaten Ketapang. Jadi kita sudah sama-sama seperti adik-adik. Dan kita harapkan ke depan tentunya adik-adik inilah menggantikan kami-kami yang umurnya sudah 50 tahun lebih. Dan kita harapkan apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Ketapang ini bukan hanya kami yang wajib memperjuangkannya, tetapi para adik-adik mahasiswa juga bisa menyampaikan kepada kami untuk kami tidak lanjuti bersama. Dan tentu apa yang menjadi tuntutan adik-adik mahasiswa hari ini akan kami bawa di dalam agenda rapat di DPRD Kabupaten Ketapang, dan khusus tentang agenda yang sifatnya isu nasional akan kita sampaikan ke pemerintahan pusat sesuai jenjangan dan aturan yang berlaku.
Dan yakinlah para adik-adik mahasiswa, para kawan-kawan kita semua, bahwa kami yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang ini tetap akan memperjuangkan apa yang menjadi kepentingan masyarakat Kabupaten Ketapang. Walaupun apa yang telah kami perjuangkan, apa yang telah kami sampaikan dan kami laksanakan, tentu tidak semua masyarakat Ketapang tahu, karena tidak semua media meliput apa yang menjadi kinerja DPRD Kabupaten Ketapang. Sehingga tentu kami juga tidak terlalu berbangga dengan apa yang telah kami buat, tapi kami tetap akan mengikuti masukan, saran, pendapat dari adik-adik mahasiswa maupun masyarakat Kabupaten Ketapang. Saya rasa hanya itu yang perlu kami sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.